Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya bergabung di pelatihan kami di Subway Thinking, sebuah pelatihan kreativitas yang akan mengajak kita bersemangat, mengajak kita mencari ide, mengajak kita untuk tidak menyerah pada tantangan yang kita hadapi sehari-hari maupun di kegiatan di kantor maupun di kegiatan kita sehari-hari di tempat yang lain. Nah, pelatihan ini diadakan oleh, sebenarnya bukan pelatihan lah, ini lebih ke sharing ya, diskusi, karena ini sebenarnya merupakan bagian dari cara kami membangun komunitas berpikir kreatif ya. Nah, di nama saya Ari, saya dari Zukahker, dan ini kita bekerja sama dengan Kreamos, Creative Mind Operation Society, sebuah komunitas kreatif muslim yang ditargetkan membentuk dan membangun budaya kreatif di dalam kehidupan kita. Harapannya ilmu Subway menjadi virus, virus dampak dan positif, menjadi virus kreatif, terutama ketika kita hadapin pandemi ini, karena banyak orang yang putus asa, banyak orang tidak tahu bagaimana melangkah, dan Subway diharapkan menjadi solusi baik sekarang maupun ke masa depan berikutnya. Gitu. Karena kami yakin kehidupan ke depan, apapun tantangannya, seperti Steve Jobs bilang, ke depan tuh persaingannya bukan lagi di SDM dan bukan lagi di teknologi dan sebagainya. Persaingan ke depan adalah lebih kepada kreativitas gitu. Dan kita Muslim dikenal sejak di zaman Andalusia adalah sebagai bangsa penemu. Inovator itu masyarakat Muslim memiliki. Sayangnya setelah sekian lama kita kekurangan orang-orang berpikir kreatif, diharapkan ini menjadi bagian dan welcome menjadi anggota Kreamos. Di dalam anggota Kreamos ada 2 anggota nanti. Anggota pertama lah Bapak Ibu yang melatih kesehariannya, membiasakan diri berpikir kreatif. Yang kedua adalah anggota yang ingin menjadi training dan ikut bersama kami menyebarkan ilmu ini ke masyarakat luas. Jadi kita akan ngajak orang yuk terlibat di dalam kegiatan ini. Nah Bapak Ibu, yang kami hadirkan di pelatihan ini, sekilas ini profil saya gitu. Yang kami hadirkan di pelatihan ini adalah pelatihan yang standar 2 hari. Jadi yang Bapak akan Ibu dapatkan hari ini adalah materinya dulu. Nanti di grup kita akan bicara bagaimana delivery. Untuk Anda yang tertarik menjadi profesional, silahkan nanti ada langkahnya. Ya, langkahnya misalnya membuat kelas sendiri, minimal 2 orang lewat Zoom. Gitu. Kalau mau offline juga boleh. Setelah itu laporkan ke kami, kemudian Bapak Ibu nanti ujian untuk mendapatkan sertifikasi kreativator ya. Bukan kreatif terang, tapi kreativator karena target kami adalah Bapak Ibu menjadi motivator kreatif, motivator untuk orang yang tidak ada matinya gitu. Nah, hari pelatihan ini standar ya, full day. Biasanya kalau kita adakan pelatihan itu 2 hari gitu. Hari pertama dan hari kedua rata-rata kebanyakan 1 hari itu kurang lebih 4 sesi ya. Sesi pertama adalah introduction, biasanya itu pagi sampai jam 10.15 misalnya, atau kadang-kadang sampai setengah 11. Kemudian break 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan materi kedua. Kemudian materi ketiga nanti sehabis makan siang, mulai jam 1. Kemudian asar berhenti, break, kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya. Itu juga yang tadi kita, jadi agenda kita 2 hari kalau pelatihan normal, pelatihan offline ya gitu. Kalau pelatihan online tinggal dibagi aja materinya gitu. Biasanya kita ngadain 4 sesi ya, membagi semua materi dan teknik dalam 4 sesi. Hari pertama kita mulai dengan introduction, kemudian creative process, breakthrough, dan review. Review itu setelah sesi ketiga ya, biasanya setelah asar, setelah break kita review apa yang kita dapatin. Hari kedua kita bicara strategi berpikir, smart strategy. Kemudian kita break, kemudian belajar smart 1, yaitu strategi smart yang pertama. Kemudian setelah itu kita makan siang, smart kedua, dan terakhir adalah banyak latihan. Latihan karena kita ingin bangun kebiasaan kreatif di dalam diri. Yang hari ini kita akan belajar
materi 1 dan 2, yaitu introduction sama creative process. Artinya kalau di keseharian kita berhenti di level makan siang. Kemudian kita akan nanti lanjut ke materi berikutnya gitu. Di materi 3 dan 4. 1 dan 2 adalah pagi sampai makan siang. 3 dan 4 dari makan siang sampai sore. Biasanya kan pelatihan jam 9 sampai jam 5. Baik, kita akan mulai materi kita. Materi kita adalah kita mulai dengan standar gitu. Ini alat ukur kalau Bapak Ibu menjadi trainer ya. Minimal ketika nanti makan siang, peserta bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Apa itu berpikir, apa itu bicara Subway, apa membedakan Subway dengan yang lain, apa manfaatnya, dan kapan digunakan cara Subway. Ini berpikir diharapkan nanti setelah sesi ini, yaitu pas makan siang, peserta bisa menjawab semua ini. Itu standar ukur kita keberhasilan sebuah penyampaian materi. Karena ini fundamental ya yang awal ini. Oke, kita mulai materi pertama. Nah, apa itu Subway? Apa itu traditional thinking? Bapak Ibu mengerti bahwa ada sehari-hari kita berpikir dengan data masa lalu. Jadi sering sekali kita dalam memecahkan masalah menggunakan data masa lalu, cara masa lalu, budaya masa lalu gitu. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa memecahkan masalah? Bisa kalau masalahnya sama dengan yang pernah kita alami atau minimal sejenis lah. Tantangannya adalah ketika masalah dihadapi baru gitu. Maka cara-cara lama sudah bisa kita pakai lagi. Kita butuh cara baru, cara berpikir yang keluar dari norma-norma, atau bukan keluar dari norma ya, maksudnya keluar dari cara-cara yang pernah dilakukan di masa lalu. Kita lihat misalnya itu di situ. Dari A ke titik B, orang traditional thinking biasanya mengikuti alur tuh. Kehidupan kita mengikuti alur sampai kemudian titik ke B. Sama seperti halnya kita kalau jalan nih, gitu. Jalan dari kita keluar kota misalnya dari Jakarta ke Bandung lah. Gitu. Dalam perjalanan ke Bandung, kalau jalannya normal aja, lewat tol, jalan. Gitu. Pertanyaannya begitu masuk kondisi normal nih, tol sangat macet. Gitu. Kita berusaha mencari jalan lain. Beberapa orang ada nggak berani mencari jalan lain, tetap di tempatnya gitu. Dia lebih suka menikmati macet gitu. Beberapa orang akan jam mencari jalan lain ke kiri, ke kanan, kadang masuk sawah dan sebagainya. Apakah selalu berhasil? Enggak juga. Kadang mentok, kadang di sawah ada kejadian dan sebagainya. Tapi ya dia melakukan sesuatu untuk mengatasi tantangannya. Beberapa orang yang cari aman lebih suka mengikuti alur yang ada. Beberapa orang yang breakthrough, berpikir lebih dengan cara berbeda, dia akan mencari jalan lain sehingga sampai ke titik B lebih cepat. Nah, itulah traditional thinking dan Subway thinking. Jadi kadang-kadang kita berada di kondisi di mana kita tidak bisa lagi memecahkan data masalah lalu. Seperti Einstein bilang, kita tidak bisa memecahkan masalah di level berpikir di mana masalah itu terjadi. Jadi dengan kata kalau Bapak berpikir di level 1, masalah itu terjadi juga karena kita di level 1. Kita butuh berpikir di level berbeda untuk mengatasi tantangan yang pernah kita buat di level pertama. Gitu. Itulah yang disebut dengan Subway thinking. Gitu. Jadi dengan kata lain, Subway thinking adalah metode berpikir yang berbeda dengan cara-cara lama dan menggunakan asumsi berbeda, menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang baru. Nah, di dalam kehidupan kita, mungkin kita pelajari juga lateral thinking. Lateral thinking, Subway thinking adalah sejenis. Perbedaannya adalah nanti dalam pelajaran kita akan belajar lagi. Subway thinking tidak mau hanya belajar tentang, tidak mau hanya menemukan strategi dengan cara proses berpikir menemukan idenya saja, tapi Subway thinking jauh lebih ke dalam untuk menyelesaikan berpikir adalah menemukan kenapa sih kita berpikir seperti itu, mengapa kita berpikir seperti itu, kemudian baru kita cari strategi. Itu perbedaan Subway dengan lateral ya. Jadi lateral lebih fokus ke strategi, Subway tidak hanya strategi tapi mundur ke belakang, beyond thinking apa yang menjadi asumsinya dia sehingga membuat posisi seperti ini. Nah, yuk kita belajar yang lain. Sebenarnya apa tuh genius ya? Karena orang yang berpikir bisa solution gitu, solutif gitu, biasanya disebut genius. Sekarang pertanyaan apa tuh genius? Genius adalah menurut Subway dan menurut
penemuan kami di Psycho-Creativity NLP. Kebetulan kami di Soka punya metode merumuskan kembali ilmu NLP dengan metode Psycho-Creativity. Jadi mengacu pada bagaimana Rasulullah yang waktu itu belum jadi nabi memecahkan tantangan meletakkan Hajar Aswad pada posisi lagi genting itu karena berada di sebuah suku sudah saling menghunus pedang. Kemudian Rasulullah datang dan menyelesaikan tantangan itu dengan menyebarkan Hajar Aswad di tengah kain kemudian dipegang semua. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena satu, orang jenius itu punya kekayaan kata. Jadi itu yang sering kita sebutkan. Hati-hati dengan perkataan susah, nggak bisa dan sebagainya. Karena kata-kata ini akan memancing proses berpikir. Ketika kita mengatakan susah, maka itu kita membawa semua ide-ide susah ke dalam pikiran kita sehingga jadi susah lah. Orang jenius selalu membuat dirinya berada dalam opsi yang banyak. Itulah orang jenius. Dia mengerti bahwa kata-katanya akan memancing pikiran untuk mendukung apa yang kita katakan. Yang kedua, orang jenius jelas punya sudut pandang yang sangat luas ya. Bagi Newton, apel jatuh itu sesuatu. Sementara bagi kita apel jatuh itu biasa aja gitu. Itulah dia banyak menemukan hukum fisika. Begitu juga pengetahuan ya, membaca, lihat YouTube sekarang itu ciri khas orang jenius. Lihatlah profil orang jenius seperti MacGyver lah. Pengetahuannya luas, apapun bisa dia rancang menjadi sebuah produk. Nah, Sadway sendiri mengacu pada perilaku sahabat. Ada 3 sahabat yang kita jadi acuan, walaupun sebelum banyak juga sahabat lain jadi acuan, tapi dalam Sadway ini biasanya kita mengacu pada 3 orang ini yang menurut kami adalah orang-orang hebat ya. Tentu selain Rasulullah sendiri yang hebat ya, karena Rasulullah yang membina mereka. Pertama adalah Khalid bin Walid ya. Kita kenal Khalid bin Walid dalam strategi perangnya selalu jenius, selalu inovatif. Ketika Khalid bin Walid berada dalam kondisi di mana dia harus mundur karena pasukannya sedikit membawa pasukan yang banyak di hari pertama perang, walaupun pasukan sedikit bisa memberikan pelajaran pada pasukan Romawi saat itu karena banyak yang terluka, jauh lebih banyak dibanding pasukan Muslimin gitu yang sangat sedikit. Ketika hari sore habis maghrib, karena di zaman dulu kan perang itu ada perjanjian internasional berhenti di maghrib gitu. Setelah maghrib Khalid berpikir gimana caranya kalau diterusin takut kalah gitu, karena jumlahnya memang sedikit. Tapi kalau mau mundur, Khalid bin Walid berpikir kalau kita mundur seperti dikejar itu jadi masalah, nanti menjatuhkan mental musuh gitu. Jadi dia ingin mundur tapi secara elegan. Dan esok harinya Khalid bin Walid mengatur pasukan gitu. Yang diatur-aturkan, kemudian dari kiri suruh pindah ke kanan, yang di belakang pun suruh pindah ke depan, dan yang di belakang berputar saat masuk ke depan gitu. Dibuat gaduh, dan itu memberikan ekspresi, memberikan kesan pada pasukan musuh ada banyak bantuan datang. Pasukan musuh yang hari pertama saja ragu bisa menang karena banyak luka, ini ditambah lagi ada orang, maka membuat down juga gitu. Dan ketika sudah terjadi gaduh, Khalid mundur, pasukan Khalid bin Walid mundur dan tidak dikejar. Bahkan pasukan Romawi merasa lega mereka mundur gitu. Itu strategi Khalid bin Walid. Strategi yang tidak bisa ditemukan dengan cara biasa. Strategi yang perlu dibutuhkan cara berpikir berbeda untuk menemukan ide tersebut. Begitu juga Abdul bin Auf ketika masuk pasar unta sedemikian ramai, persaingan pasar unta harga sudah sedemikian ketat, tidak bisa dimainkan lagi, maka Abdul bin Auf tidak menjual unta, tapi menjual tali unta. Gitu. Dan jadi membuat medan sendiri dalam berbisnis yang tidak ada saingannya. Itu istilahnya sekarang adalah Red Ocean ya, laut biru. Jadi istilah apa yang dilakukan Khalid bin Walid, apa yang dilakukan Abdul bin Auf itu menjadikan konsep baru saat ini disebut dengan Blue Ocean. Oke, ketiga, inilah manusia jenius. Kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib ya. Manusia yang menjadi solution maker di dalam kehidupan umat saat itu. Contohnya ketika Ali bin Abi Thalib harus memecahkan permasalahan warisan. Jadi ada
ada keluarga, ada kakak adik dianugerahi 17 ekor unta. Setelah dibagi-bagi, ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat 1/9. Mereka tidak bisa ngebagi gitu. Karena sepertiga dengan 17 artinya ada bagian-bagian kecil dan mereka tidak mau untanya dipotong. Maka Ali berpikir, kemudian berikan ide, saya pinjamkan satu unta deh, biar jadi genap 18. Sekarang bagilah. Bagi yang setengah menjadi 9 dapat, gitu. Yang sepertiga menjadi 6 dapat, yang 1/9 menjadi 2 dapat. Totalnya 17. Kemudian untanya dikembalikan ke Ali bin Abi Thalib. Inilah program berpikir yang teknik berpikir yang berbeda gitu. Karena kalau dipecahkan dengan cara biasa mau diacuin gimana juga tetap aja susah gitu. Tapi Ali mengambil jalan berbeda. Ali berani menggunakan cara berpikir berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Dan itulah tipikal manusia jenius yang punya kekayaan kata, kekayaan sudut pandang, dan kekayaan pengetahuan. Dan ini menjadi ide Subway dalam merancang programnya. Oke, yuk sekarang kita bicara tentang ide Subway. Ini adalah memecahkan tantangan hidup ya, gitu. Nah, karena manusia ini banyak berpikir gini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada seperti kata Einstein, banyak manusia yang berpikir sama dari waktu ke waktu, makan dengan cara yang sama, hidup dengan cara yang sama, dan berharap hasil berbeda, gitu. Einstein bilang itu insanity atau orang gila. Orang gila adalah mereka yang berharap hasil berbeda dengan cara berpikir yang sama. Gitu. Nah, ini ada ide 9 kotak, 9 titik. Ini adalah ide lama. Ini adalah ilustrasi bagaimana kita perlu membuat terobosan dalam hidup ya. Gitu. Ini ide lama, tapi masih bisa dipakai untuk kegiatan ini. Karena kami ingin Bapak Ibu memahami dan belajar dari sini. Saya tahu mungkin Anda sudah tahu jawabannya, tapi kita akan belajar menemukan titik subway-nya di mana. Nah, itu ada 9 titik. Caranya sederhana. Hubungkan 9 titik itu kena semua dengan maksimal 4 baris. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari 4 baris. Gitu. Utak-atik silahkan. Nah, biasanya kalau pelatihan kita duduk. Yang sudah tahu kita biarkan, sudah tahu yang belum tahu biar duduk mikir, kita berikan waktu tuh. Kadang 15 menit sampai 20 menit gitu, sampai mereka menemukan idenya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dan ini jawabannya. Gitu. Jawabannya ada seperti ini. Pertanyaannya di mana titik subway? Titik subway-nya ada di lingkaran kuning. Jadi ketika manusia berani menerobos pola yang sama, berani menerobos cara yang sama, disitulah terjadi perubahan. Gitu. Bapak Ibu mungkin mengenal Fresh-Care, sebuah minyak ya, minyak angin yang baunya wangi, bisa jadi pewangi malah. Dulu kita kenal minyak angin itu ya baunya kayak bau emak-emak gitu ya, gitu, bau yang musingin gitu. Nah, dengan cara sekarang bisa berubah menjadi kayak minyak wangi. Pertanyaannya butuh berapa lama untuk menemukan itu? Ya luar biasa, cukup lama itu berdiri dengan bau yang sama. Ada Gojek juga adalah breakthrough itu menerobos batasan. Kalau dulu naik ojek ada standarnya seperti itu, datang ke tempat ojek dan kemudian tawar-menawar, kita kemudian berangkat. Sekarang kita di rumah tinggal menggunakan aplikasi dan Gojek datang gitu. Jadi orang menerima fixed price gitu. Menarik menurut saya. Gojek itu membuat terobosan. Itu materi kita di pagi dan biasanya kita mulai dengan latihan. Latihan pertama adalah tuliskan 50 hal yang bisa kita lakukan dengan jarum betul. Pertanyaannya mengapa 50? Karena kalau hanya 10 orang cenderung menjawab hal yang standar. Oh, jarum buat tusuk jilbab, oh jarum buat tusuk apa gitu. Tapi ketika 50, biasanya orang setelah sampai ke angka 20 atau 25, setelah itu mulai nyeleneh. Nah, ide nyeleneh itu yang membuat terobosan, itu yang mau kita cari. Teroboslah batasan-batasan, karena itu membuat kita jadi mau mengulik, mau menemukan hal-hal baru, untuk bisa menjadi ide solusi kita di masa depan. Baik, itu materi kita. Biasanya kita coffee break setelah itu. Coffee break, kemudian silahkan peserta coffee break, kemudian relax lah sambil setelah materi. Setelah coffee break, kita akan masuk materi berikutnya, yaitu tentang thinking process. Thinking process dan bagaimana mahasiswa berpikir membentuk perilakunya. Gitu. Nah, pahami
ketika manusia memproses itu dasar awalnya input. Input tuh biasanya input datang, masuk apa data dari luar masuk ke kita, kemudian kita buat asumsi dulu sebelum proses. Misalnya ada input, oh Anda di PHK. Kemudian kita buat asumsi berdasarkan data masa lalu, orang di PHK tuh ada yang hidupnya hancur, utangnya banyak dan sebagainya. Dengan data itu kita proses tuh dengan asumsi itu. Prosesnya tentu menjadi tidak menarik karena kita cenderung mencari data-data yang sama dari data yang masa lalu. Itu orang yang PHK mencari data, kemudian kemudian memilih respon apa yang kita berikan. Karena datanya nggak nyaman, datanya nggak menarik, maka responnya biasanya respon perilaku kita down. Atau bisa jadi marah gitu. Ada orang yang kemudian berusaha menginterupsi, ada yang enggak gitu. Perilaku kita adalah terbentuk karena proses berpikir kita, karena input yang diberikan. Dimulai dengan asumsi. Nah, seorang kreativator, seorang subway thinker gitu, biasanya membuat asumsi yang kembali ini berhubungan dengan kata, berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan sudut pandang. Ketika dia terjebak pada asumsi negatif, dia akan mencari dulu asumsi yang membuat dia membuat opsi tindakan yang lebih banyak. Dengan opsi itu dia akan memproses data lebih banyak. Saya kasih contoh ya, pemerintah kita tuh. Dulu-dulu ya, sekarang nggak tahu. Mengapa dia cenderung mengganti kata-kata naik BBM menjadi disesuaikan? Agar terbentuk asumsi yang berbeda. Disesuaikan artinya wajar ya, berarti yang kemarin nggak sesuai dong, yang sekarang disesuaikan artinya kita memproses data. Oh gimana caranya nih bensin disesuaikan gitu. Nah kita cari data sehingga lebih perilaku kita lebih menerima gitu. Harapannya begitu sebenarnya. Yang jadi tantangan menurut saya mengapa pemerintah ingin mengurangi subsidi. Ya, karena pemerintah mengurangi subsidi artinya beban negara gitu. Itu asumsi yang dipakai oleh pemerintah. Dia mengatakan gini, subsidi artinya ruang yang diberikan pada pemerintah untuk mencari sumber dana lain agar tetap mendapatkan subsidi tersebut. Jadi dia mulainya adalah dengan asumsi cari opsi. Begitu opsi diproses lah, mencari data, opsi, bagaimana opsi mendapatkan dana. Misalnya membuat perusahaan pemerintah yang fokusnya ada untuk subsidi. Gitu. Jadi keuntungannya larikan buat subsidi. Banyak itu bisa kita lakukan. Perilakunya adalah menjadi ide kreatif. Tapi karena pemerintah misalnya membuat inputnya begini, kita ditekan asing agar bensin bisa naik dan pemerintah tidak marah. Dan masyarakat tidak marah, tidak merasa kesal. Itu yang dibuat yang bahkan timbullah kata-kata penyesuaian dan sebagainya. Jadi yang membedakan mulai di asumsi awalnya. Asumsinya adalah rakyat mengerti bensin tetap naik. Itu asumsi yang sehingga cara memprosesnya adalah dengan membuat BLT lah, apalah gitu untuk mengurangi ketegangan sehingga masyarakat tidak marah gitu. Outputnya itu. Jadi outputnya adalah produk yang seperti kita sekarang ada subsidi dikurangi tapi ada BLT, apalah itu. Intinya bantuan tunai lah. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Nah, sekarang kita diskusi dulu bagaimana kreatif proses terjadi ya sebenarnya. Bapak Ibu pahami, kita ada 3 lapisan otak berdasarkan Triune Brain. Triune tahun 50-an teori gitu. Manusia tuh punya lapisan otak mamalia, lapisan otak reptil, lapisan otak rasional atau korteks ya gitu. Nah, kreativitas ada di logik gitu. Jadi tantangan adalah mamalia ini operator, dia menganalisa respon. Jadi misalnya ada kejadian. Kalau kejadiannya menegangkan, otak mamalia akan memindahkan seluruh fokus kita ke otak reptil. Di otak reptil responnya cuma 3. Fight, flight, atau freeze, beku gitu. Jadi kalau ada macan di depan kita misalnya, maka kita akan berada di posisi itu. Entah beku, entah melawan, entah lari gitu. Nah, macannya dalam konteks kita bisa macam-macam. Ketegangan, semuanya itu direspon oleh otak mamalia dan memindahkan moodnya ke level moodnya reptil. Dan reptil kembali kondisinya seperti itu. Nah, ketika berada di otak reptil, otak korteks kita, otak rasional kita nggak bisa kerja. Terhalang gitu, terblok, minimal tidak bisa kerja maksimal ya. Itulah makanya sering kejadian
Dulu ketika saya muter tuh roadshow ke beberapa sekolah di Jakarta, ya Jabodetabek pun jangan Jakarta, sering sekali dapatkan anak-anak yang hasil ujian ulangan hariannya bagus, tapi begitu ujian jelek. Mengapa? Ketika ujian ya stres, panik. Nah, otak mamalia mengalihkan itu ke otak reptil, dan ke saat itu otak rasional tidak bisa kerja. Kreativitas kita tidak bisa kerja. Itulah makanya dalam Subway, sebelum kita masuk ke teknik solusi, kita perlu merilekskan dulu pikiran gitu, agar solusi bisa ditemukan. Boleh kita bicara strategi berpikir dan sebagainya, tapi ketika kita berpikir di level stres tinggi, maka kita tidak bisa kerja. Logik kita terhenti saat itu juga. Disitulah otak kreatif kita tidak jalan. Itulah makanya kalau di politisi, gitu, banyak sekali politis yang memancing amarah, memancing emosi lawan bicara sengaja agar mereka terlihat stres, sehingga otak logiknya tidak kerja. Yang terjadi kita. Makanya kalau saya suka sekali lihat hakim yang begitu tenang kalau menjawab, santai, kelihatan terasa orang bijaknya gitu. Itu ustadz-ustadz lain sekali. Nggak ribut kayak politisi saling ngotot dan sebagainya. Oke, sekarang kita bicara tentang manfaat Subway. Jadi tadi kita cerita Subway. Pertama, mengapa Subway berpikir dengan cara yang berbeda, berpikir dengan asumsi yang berbeda. Pertanyaannya, di mana Subway diperlukan? Subway diperlukan ketika tantangan tidak bisa lagi dihadapi dengan cara-cara biasa. Kita butuh inovasi, kita butuh hal baru, disitulah dibutuhkan Subway. Sekarang kita bicara siklus sukses dulu ya, siklus sukses. Dan di mana Subway berada di situ. Untuk bisa sukses, manusia punya belief yang kuat, punya keyakinan yang kuat. Karena keyakinan yang kuat akan menyentuh potensi kita yang tidak terbatas. Kita tahu potensi kita luar biasa. Dengan potensi ini kita bisa, dengan potensi yang besar, kita akan disentuh oleh keyakinan tinggi. Maka kita akan masif, actionnya akan besar. Dengan action yang besar, insya Allah hasilnya akan jauh lebih besar. Gitu. Pertanyaannya adalah, ketika hasil kecil, mengapa orang hasil kecil biasanya terjadi dari keyakinan yang kecil. Keyakinan yang kecil akan menyentuh potensi kita yang kecil, dan akan membuat tindakan kita juga kecil, dan hasilnya kecil. Ketika hasil kecil, keyakinan kita makin turun, dan terus berputar. Orang susah makin susah, orang kaya makin susah, disinilah itu. Nah, di mana Subway bermain? Dan Subway bermain di belief. Maksudnya gini, ketika kita yakin menguasai sebuah ilmu kreativitas yang tinggi, maka saat kita ngejar tujuan, saat ngejar apapun yang mau kita capai, kita yakin kita punya tools untuk menyelesaikan apapun tantangan yang akan ada di depan. Subway diharapkan menjadi penguat belief agar orang bisa menyentuh potensinya yang besar, agar dan actionnya besar, dan hasilnya insya Allah besar. Jadi belief ditambah dengan Subway akan memperkuat beliefnya, sehingga bisa mengatasi berbagai macam tantangan dalam hidup. Belief diperkuat, potensinya menjadi besar, menyentuh potensi besar, actionnya menjadi banyak, dan insya Allah hasilnya besar. Itulah tentang Subway. Mengapa Subway diperlukan? Gitu. Karena seperti halnya kita, kalau sudah menguasai satu ilmu, maka ketika ada tantangan kita malah menarik, karena kita selalu siap menguji ilmu yang telah kita belajar. Oke, nah tadi latihan pertama kita sudah breakthrough, sudah coba maksa Bapak Ibu untuk keluar dari kenyamanan. Sekarang ini latihan membangun asumsi. Nah, itu membantu asumsi. Jadi silakan diisi ini, gitu. Kemudian nanti kita diskusikan di grup apa jawabannya. Kemudian itu kita, kalau di pelatihan biasa kita beri waktu, gitu. Kemudian kita kasih latihan ketiga, gitu. Latihan ketiga ada sebuah latihan berpikir, ini tentang merancang sumber daya kita. Sumber daya yang kita miliki dalam hidup. Karena sering sekali kita berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Disitulah kita perlu merancang kreativitas kita agar data-data yang kita miliki di dalam sumber daya itu menjadi saling connect dan bisa menghasilkan hasil yang baru. Oke, ini kasusnya. Ada 2 galon, Bapak Ibu sedang jalan ke mall, anggaplah Bapak Ibu seorang penjinak bom ya. Gitu. Sedang jalan-jalan ke mall, tidak bawa persiapan apapun. Ini ada seluruh pengunjung panik pada keluar. Di dalam ada bom. Ternyata di bom itu, di dalam itu cuma ditemukan 2 galon
galon ukuran 3 liter dan galon ukuran 5 liter. Tidak ada ukuran seperti halnya galon biasa. Di dalam ada bom, gitu. Dan dekat bom itu berada, dan di belakang mall ada sungai ya, isinya air. Gitu. Nah, bom ini bergerak waktunya gitu, dan dia hanya bisa berhenti bila ditindih, ditekan dengan galon seukuran 4 liter. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tantangannya adalah kita tidak punya galon yang cukup untuk 4 liter. Yang ada galon 5 liter dan galon 3 liter. Itu pun tidak ada ukurannya. Pertanyaannya, gimana menemukan galon ukuran 4 liter untuk ditindih ke bom tersebut sehingga tidak meledak. Baik, itu materi kita, dan biasanya diberikan pagi dan dari pagi sampai siang. Dan silahkan dipelajari, silahkan dijawab, gitu. Nanti bisa diskusi lagi di grup apa jawabannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukan ide dan bisa menjawab tadi pertanyaan pertama, assessment pertama ya, seperti survei dan sebagainya. Kita cukupkan dulu sesi ini. Inilah sesi pagi dan siang. Silahkan dipelajari, nanti kita diskusi di grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.